Action. Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, bagian pertama. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan 1. Mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: 1 kantong plastik bening, 2 balon. Langkah-langkah percobaan: 1. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. 3. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Coba lengkapilah tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Udara dalam kantong plastik bening. Bentuknya berubah sesuai wadah ya, jadi kita centang di sini. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak ya, jadi kita silang. Dapat digenggam? Tidak. Kita silang lagi. Tidak dapat digenggam? Tentu, betul, berarti kita centang. Kemudian, udara di dalam balon. Bentuknya berubah sesuai wadah? Tentu saja, jadi kita centang ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak, kita silang. Dapat digenggam? Tentu saja tidak, jadi juga kita silang. Tidak dapat digenggam? Betul, kita centang. Nah, dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat, diantaranya molekulnya tersusun secara tidak teratur. Letak molekul saling berjauhan. Gaya tarik-menarik antar molekul sangat lemah. Bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah. Menempati seluruh ruangan. Terdapat di segala tempat dan menekan ke segala arah. Percobaan 2. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: 1. Benang secukupnya. 2. Balon 2 buah. 3. Sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan: 1. Tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. 2. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. 3. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. 5. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. 6. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Jadi, apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk?
Balon yang ditusuk akan mengempis. Nah, sekarang coba simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai massa. Semakin besar massanya, semakin besar pula beratnya. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Benda gas tidak dapat digenggam seperti benda padat, dan sebagian besar gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama, yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap, atau bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Benda gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Contoh benda gas yang dapat ditemui dalam keseharian diantaranya adalah asap kendaraan, awan, dan uap air. Pertanyaan mendatar. 1. Wadah tempat minum. Cangkir. 3. Kaca, kayu, dan batu termasuk jenis benda padat. Kemudian nomor 6. Jenis benda yang memiliki volume dan massa mudah berubah. Jawabannya adalah gas. Kemudian nomor 8, benda padat yang bersifat elastis. Apa coba? Karet. Kemudian nomor 9, benda gas yang sering terlihat di langit. Awan. Oke, sekarang pertanyaan menurun. 1. Wujud dari minyak. Jawabannya adalah cair. Kemudian nomor 2, benda cair yang banyak dimanfaatkan untuk penyedap masakan. Kecap. Kemudian yang nomor 4, bentuk benda padat jika dipindahkan. Tetap ya. Kemudian nomor 5, benda gas yang keluar dari knalpot motor. Asap. Dan nomor 7, benda padat yang banyak digunakan untuk membuat meja dan kursi. Kayu. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat, contohnya adalah timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan juga neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat tersebut? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Coba diskusikan bersama teman-temanmu ya. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Massa bayi ditimbang dengan timbangan gantung. Massa telur ditimbang dengan timbangan warung. Massa emas ditimbang dengan neraca. Massa tepung ditimbang dengan timbangan kue. Massa beras ditimbang dengan timbangan beras. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa.
Dayu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Bahan yang pertama akan ditimbang Lani adalah daging ayam. Gambar yang pertama menunjukkan 5.200 gram atau 5 kilo dan 200 gram. Gambar yang kedua menunjukkan 4.600 gram atau 4 kilo dan 600 gram. Gambar yang ketiga menunjukkan 3.200 gram atau 3 kilo dan 200 gram. Kemudian bahan berikutnya yang akan ditimbang adalah jagung. Gambar yang pertama menunjukkan 3.000 gram, 3 kilo dan 0 gram. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan 2.200 gram atau 2 kilo dan 200 gram. Kemudian gambar yang ketiga menunjukkan 5.000 gram, 5 kilo dan 0 gram. Bahan yang ketiga yang akan ditimbang adalah ikan. Gambar yang pertama menunjukkan 4.200 gram atau 4 kilo dan 200 gram. Gambar yang kedua menunjukkan 5.600 gram atau 5 kilo dan 600 gram. Sedangkan gambar yang ketiga menunjukkan 2.000 gram atau 2 kilo dan 0 gram. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Mari membaca beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulir, Banjarbaru.
Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Nah, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Presiden ajak masyarakat gotong royong menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena dengan gotong royong merupakan jalan keluar dalam menanggulangi kebakaran hutan. Semua pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat harus ikut gotong royong. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan adalah dengan meninggalkan teknik pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, masyarakat juga perlu berhenti membeli produk dari lahan-lahan yang terbukti dibuka dengan cara dibakar. Adapun cara lainnya adalah memberi sanksi yang tegas kepada para pelaku pembakaran hutan yang telah terbukti. Coba tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Pengalamanku sangat menyenangkan. Saat kerja bakti di sekolahan, aku dan teman-teman bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan kelas. Kita sangat senang dari sekolahan mengadakan kegiatan kebersihan, sehingga membuat kita lebih bersih dan sehat. Juga peduli akan lingkungan yang sehat. Ini hanya contoh pengalaman ya, kalian tentunya punya pengalaman sendiri. Nah, sekarang apa pendapatmu tentang pernyataan berikut? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. 1. Membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju ya? Setuju. Kemudian gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Tentu saja setuju. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak ya, tidak setuju. Karena kegiatan gotong royong juga bisa dilakukan di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Setuju. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju. Gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Tentu saja setuju. Kemudian tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Tidak setuju ya. Kemudian kebiasaan gotong royong mulai berkurang, khususnya di kota besar. Setuju. Kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Setuju. Kemudian yang terakhir, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Tidak setuju ya, tentu saja tidak boleh. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.